Halo Ayah Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga Ayah Bunda di rumah kabarnya sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sofia Prinita. Saya merupakan psikolog anak dari The Fun Station. Nah, pada sesi kali ini, kita akan melakukan Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering muncul atau sering diajukan di sosial media dari The Fun Station. Oleh karena itu, pertanyaannya apa aja? Mari kita simak bersama-sama. Nah, Ayah Bunda, ini ada pertanyaan dari Bunda A, yaitu anak saya kelas 1 SD. Saat school from home, di awal-awal dia kelihatan semangat. Tapi pas kesini-kesini, kadang suka banyak alasan kalau misalnya disuruh belajar. Caranya gimana ya buat bikin dia semangat belajar lagi? Nah, yang harus kita lakukan Ayah Bunda, yang pertama itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Nah, bisa jadi sebetulnya semangat yang ditunjukkan di awal itu karena ada euforia dari dalam diri anak. Wah, aku libur nih dari sekolah, jadi aku semangat buat belajar di rumah. Nah, selain itu juga bisa jadi karena penurunan motivasi yang terjadi sekarang ini karena sudah terlalu lama proses pembelajaran daring dilakukan. Jadi ada perasaan kangen sama teman-teman, kangen ketemu sama guru, kangen juga bermain ketika keluar rumah. Nah, setelah kita tahu penyebabnya apa, kita baru melakukan saran-saran. Saran yang pertama bisa dilakukan oleh Ayah Bunda adalah kita mulai pengkondisian belajar terlebih dahulu. Jadi sebelum mulai, kita lakukan dulu misalnya exercise atau misalnya ikut dulu kegiatan bermain bersama dengan anak. Baik 15 menit atau misalnya 10 menit. Nah, setelah dilakukan pengkondisian, nanti anak akan semangat kembali untuk belajar. Setelah itu yang kedua, Ayah sama Bunda harus perhatikan adalah durasi belajarnya. Karena di kelas 1 SD ini rentang usianya adalah 6-8 tahun, maka harus kita perhatikan bahwa proses pembelajaran di rumah ini tidak akan atau misalnya sulit dilakukan jika lebih dari 30 menit. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena rentang konsentrasi itu adalah 1 tahun usia dikali dengan 3 menit. Jadi kalau misalnya anak Ayah Bunda berusia 6 tahun, maka tinggal dikalikan saja 6 tahun dikali 3 menit sama dengan 18 menit dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya saran yang ketiga, setelah ada durasi belajar, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah waktu istirahat. Jadi Ayah Bunda tidak bisa kalau misalnya menuntut anak terus-terusan belajar dalam kurun waktu yang lama tanpa disertai waktu istirahat. Setelah 30 menit, berikan waktu istirahat kepada anak, baik 10 menit atau 15 menit. Setelah itu, misalnya dirasa anak sudah semangat kembali, bisa lanjut. Nah, kemudian saran yang keempat adalah biasanya pada anak-anak usia kelas 1 SD ini, mereka akan semangat kembali kalau misalnya diberikan reward atau hadiah. Nah, Ayah Bunda bisa buat kesepakatan bersama dengan anak. Misalnya, kalau mau mengerjakan tugas atau misalnya mau mengikuti proses pembelajaran daring, nanti akan diberikan hadiah. Hadiahnya sebetulnya tidak terlalu susah atau jangan mencari hadiah yang susah. Bisa dengan yang pertama, pemberian durasi bermain yang waktunya ditambah, kemudian bisa juga dengan pemberian makanan yang disukai oleh anak, tapi sarannya diusahakan tidak dengan memberikan uang, seperti itu. Setelah itu, kita mulai lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Mungkin ada beberapa Ayah Bunda juga nih yang merasakan hal yang sama, karena selama PSBB ini masih diminta untuk kerja. Pertanyaan kedua ini, saat ini saya dan suami bekerja, sehingga terkadang saat anak belajar, kami tidak bisa mendampinginya. Kami baru bisa mendampingi ketika malam hari saat sudah sampai di rumah. Saya sama suami kadang ngerasa bersalah karena harus ninggalin anak. Anak juga suka protes, katanya lockdown, tapi mama sama papa masih kerja. Kira-kira saya harus gimana ya? Ini dari Bunda B. Nah, kalau misalnya kayak gini, yang dilakukan sama Bunda sama Ayah yang pertama kali lakukan adalah kita coba tetap cari penyebabnya apa. Nah, jadi bisa lakukan konfirmasi ke anak atau misalnya dengan melakukan diskusi. Kenapa misalnya kakak atau adik berkata seperti itu? Karena perilaku yang ditunjukkan oleh anak atau misalnya perkataan yang disampaikan oleh anak pasti ada maksud di balik itu semua. Nah, misalnya setelah melakukan konfirmasi atau diskusi, ternyata hasilnya muncul
ada perasaan di dalam diri anak, kok ayah bunda boleh keluar sih kerja sedangkan aku di rumah. Yang pertama seperti itu. Atau bisa juga karena teman-teman aku yang lain belajarnya ditemenin sama ayah bunda, tapi aku sendiri enggak. Nah, kalau misalnya muncul konfirmasi atau penjelasan dari anak seperti itu, maka yang dilakukan oleh ayah bunda yang pertama, ayah bunda bisa melakukan diskusi dengan anak, seperti diskusi pekerjaan apa sih yang dilakukan oleh ayah bunda, tuntutannya seperti apa sehingga ayah bunda harus masuk ketika PSBB ini, sehingga anak menjadi paham sebetulnya kondisinya seperti apa sih yang sedang dihadapi oleh ayah bunda. Nah, selanjutnya yang kedua yang bisa ayah bunda lakukan adalah ketika misalnya merasa mendampingi proses belajar anak di pagi atau siang hari tidak bisa dilakukan, ayah bunda boleh loh misalnya minta tolong ke orang-orang yang dipercaya atau yang ada di rumah. Misal, boleh ke tantenya, boleh ke pamannya, atau misalnya ke bibi atau misalnya suster yang ada di rumah, boleh gitu. Jadi, jangan merasa terbebani. Nah, setelah itu misalnya yang selanjutnya yang bisa ayah bunda lakukan adalah ketika misalnya sudah sampai di rumah gitu ya, ayah bunda bisa misalnya mendampingi anak terlebih dahulu untuk bermain. Jadi ketika perasaan-perasaan, oh ya aku tidak ditemenin, ayah bunda malah misalnya bekerja, itu tergantikan karena ada alokasi waktu untuk bermain. Nah, yang harus jadi catatan dan yang harus jadi perhatian adalah ketika ayah bunda mendampingi anak bermain di rumah, pastikan ayah bunda tidak sedang dalam kondisi capek, lapar, atau misalnya sibuk dengan pekerjaan yang harus dibawa ke rumah. Jadi betul-betul sediakan pikiran kita, tubuh kita untuk bermain dengan anak. Sehingga waktu-waktu yang misalnya seharusnya misalnya dilakukan di siang hari atau di pagi hari untuk mendampingi anak, itu bisa digantikan ketika malam hari dan ketika ayah bunda sudah berada di rumah. Nah, selanjutnya ketika misalnya sudah bermain, ayah bunda juga bisa melakukan pengecekan dengan anak. Ketika anak sudah semangat, nah kita lakukan yuk misalnya cek tugas kembali bersama-sama dengan ayah bunda. Sehingga setelah itu ayah bunda juga merasa tenang bahwa oh iya ya, tugas yang dikerjakan atau misalnya proses pembelajaran yang dilakukan siang dan pagi hari itu berjalan sesuai dengan apa yang ayah bunda harapkan. Sekarang pertanyaan ketiga, mungkin buat bunda-bunda nih khususnya yang ibu rumah tangga pasti akan ngalamin fase-fase ini. Jadi pertanyaan ini dari Bunda W inisialnya, saya ini ibu rumah tangga. Semenjak anak school from home, saya bingung karena sejujurnya keteteran antara membagi waktu mendampingi anak belajar, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan juga menjaga adiknya. Saya kadang suka pusing sendiri, ditambah juga suami bekerja jadi pasti keteteran. Akhirnya ketika anak belajar dan hal tersebut misalnya tidak sesuai dengan apa yang saya mau, akhirnya saya suka kepancing emosi ketika mendampingi anak belajar. Kira-kira saya harus gimana ya? Nah, seperti kita tahu Bunda, ketika proses PSBB berlangsung ini semua terjadi secara mendadak. Semuanya tidak ada yang mudah, semua kita berubah fungsinya. Misalnya kalau yang selama ini siang-siang anak belajar di sekolah dan Bunda bisa membereskan pekerjaan di rumah, tiba-tiba semua tugas dan tanggung jawab itu beralih ke rumah. Ini pasti kondisi yang tidak akan mudah dialami oleh siapapun, termasuk juga bagi anak kita. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu penyebabnya. Nah, ketika Bunda merasakan hal seperti ini, berarti ada pekerjaan atau tanggung jawab yang overload, dalam arti apa yang harus Bunda kerjakan di rumah itu betul-betul sudah di luar dari batas kemampuan Bunda sendiri. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut, Bunda memerlukan peran atau tanggung jawab orang lain, dalam arti perlu adanya kerjasama dengan suami. Nah, setelah kita tahu menyadari bahwa oh iya ya, pekerjaan yang kita lakukan ini udah overload nih. Yang pertama Bunda lakukan adalah bisa komunikasikan dulu dengan suami. Bisa komunikasikan bahwa apa yang Bunda rasakan ini sudah di luar dari kapasitas Bunda, seperti itu. Jadi mohon misalnya minta kerjasamanya, minta pengertiannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang bisa Bunda lakukan kedua adalah bisa membuat jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini sebetulnya bisa Bunda diskusikan dengan anak.
Misal, kapan waktu bunda harus menyelesaikan pekerjaan rumah, kapan waktu anak misalnya kakaknya harus belajar dan menyelesaikan tugasnya, kapan juga misalnya adiknya harus ditemani. Sebetulnya kalau misalnya adiknya masih kecil dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan sendiri, bunda juga bisa misalnya melibatkan kakaknya untuk misalnya menjaga dan bermain bersama dengan adiknya. Sementara bunda misalnya menyelesaikan pekerjaan ringan lain di rumah, seperti itu. Nah, selanjutnya saran yang bisa dilakukan oleh bunda selain melakukan komunikasi dengan suami, sebetulnya bunda juga bisa mencari bantuan. Misal dengan minta tolong ke misalnya kakak yang pertama untuk membantu tugas-tugas rumah tangga yang sekiranya ringan dan bisa dilakukan, seperti menyapu atau misalnya membersihkan atau mencuci sendok ataupun piring yang telah ia gunakan untuk makan. Atau juga misalnya ketika hal tersebut tidak bisa dilakukan, bunda juga bisa minta tolong ke anggota keluarga lain yang memang misalnya sedang free dan tidak melakukan kegiatan apa-apa. Misalnya bisa minta tolong ke adiknya bunda, dalam arti misalnya bibinya kakak, atau misalnya ke keluarga yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan oleh bunda adalah ketika misalnya pada akhirnya proses pembelajaran itu berlangsung tidak efektif, dalam arti ketika mendampingi dan misalnya anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka yang diperlukan itu adalah bunda harus menyediakan alokasi waktu untuk me time. Jadi di jadwal kegiatan yang telah disusun tadi, bunda harus alokasikan waktu me time untuk bunda sendiri. Kenapa me time ini penting? Karena ketika kita melakukan me time, otomatis kebahagiaan yang kita rasakan itu akan meningkat. Nah, ketika kebahagiaan yang kita rasakan ini meningkat, otomatis ketika proses pembelajaran atau proses mendampingi anak belajar, jadi bisa lebih tenang seperti itu. Sehingga ketika misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan bunda, itu bisa diredam karena bundanya sendiri emosi negatifnya sudah sedikit-sedikit berkurang karena dengan adanya me time. Nah, selanjutnya yang bisa bunda lakukan adalah setelah menyampaikan tadi di poin pertama, kendala atau misalnya perasaan yang bunda rasakan, sebetulnya bunda juga bisa melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan suami. Misal ketika suami pulang ke rumah, sebetulnya bisa dibagi-bagi hal-hal apa saja yang misalnya tidak bunda sempat lakukan ketika siang ataupun misalnya ketika pagi hari, sehingga suami bisa melakukan pekerjaan atau tanggung jawab tersebut ketika sudah sampai di rumah, seperti itu. Jadi bunda di rumah jangan khawatir untuk meminta pertolongan, karena kondisi ini pasti kondisi yang tidak mudah, semuanya berlangsung secara cepat dan betul-betul mendadak. Jadi yang paling penting bunda harus punya waktu me time sehingga bundanya sendiri bahagia ketika mendampingi anak belajar, seperti itu. Nah, ayah bunda, 3 pertanyaan tadi adalah 3 pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dan masuk ke Instagram dari The Fun Station. Nah, kalau misalnya nih ayah bunda merasa ada permasalahan lain yang dialami, sebetulnya ayah bunda bisa tanyakan langsung dengan cara misalnya mengirim DM ke Instagram The Fun Station. Nah, kalaupun misalnya dalam prosesnya di rumah, pastikan setiap orang ada kendalanya masing-masing. Ketika ada satu kendala yang betul-betul spesifik, sebetulnya ayah bunda bisa melakukan konsultasi dengan para ahli di The Fun Station dengan cara mendownload aplikasi konsultasi The Fun Station di Google Play, seperti itu. Nah, selain itu juga ayah bunda, penjelasan terkait dengan strategi untuk mempertahankan motivasi belajar anak selama pandemi ini sudah ada artikelnya. Jadi ayah bunda bisa membaca langsung di website The Fun Station, atau bisa juga kalau misalnya sudah download aplikasinya bisa membaca langsung di bagian artikel di aplikasi tersebut. Nah, untuk sesi ini kita cukupkan sekian. Kita akan ketemu lagi di sesi Q&A selanjutnya. Sampai jumpa!